Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita ketemu dan kita akan membahas satu bagian, yaitu gaya hidup di akhir zaman. Saya harap saudara sehat dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil satu ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Pesan Petrus yang pertama dikatakan adalah segala sesuatu kesudahannya sudah dekat. Kehidupan saudara dan saya hari ini berada dalam akhir daripada zaman. Apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini sehingga banyak pesan-pesan yang disampaikan. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ada situasi kedurhakaan yang sedang terjadi sebelum segalanya berakhir. Ada ayat di atasnya dikatakan bahwa adanya penyesat, waspada dengan penyesatan. Ada juga ayat yang ditekankan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Dan ditekankan jangan gelisah akan hal itu. Saudara yang kasih Tuhan, situasi memang membuat hidup kita mudah gelisah. Kita dengar sesuatu, atau mungkin kita lihat sesuatu. Mungkin kita dengar dari orang atau kita lihat dari layar TV kita, situasi yang semakin buruk dan tidak semakin baik. Itu yang disebut dengan masa yang sukar karena kedurhakaan manusia. Apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang harus terjadi, saudara dan saya harus bertahan sampai kesudahannya. Bertahan dalam apa? Dalam gaya hidup sebagai orang Kristen yang berkenan, yang disukai oleh Tuhan. Tidak berubah. Situasi boleh berubah, kondisi boleh berubah, tapi kehidupan kita tidak boleh berubah. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam hidup ini, gaya hidup yang membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap kita mesti belajar untuk tetap hidup sebagai orang yang disukai oleh Tuhan. Sehingga kita boleh dikatakan selamat. Barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Perlu saudara kasih Tuhan, kita mesti bertahan sampai akhir supaya kita selamat. Kondisinya boleh buruk saudara. Bahkan Timotius dikatakan 2 Timotius 3 ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Semua kita tidak akan mengharapkan atau kita jangan mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Karena Tuhan akan menciptakan akan dunia yang baru buat saudara dan saya. Jadi pasti dunia ini akan menjadi sangat buruk. Orang mencintai dirinya sendiri, orang mencintai uang, sombong, membual, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh hidup seperti dunia. Hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka.
dan orang harus bisa membaca siapa hidup kita. Kita adalah terang di tengah-tengah kegelapan, supaya orang bisa melihat siapa kita yang sesungguhnya. Situasi boleh berubah, tapi kita tidak boleh berubah. Itu saudara pengasih Tuhan, saya harap dalam beberapa hari ke depan, hidup kita adalah hidup yang bercahaya, bisa bertahan sampai akhir, supaya saudara dan saya selamat. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di esok pagi. Tuhan memberkati.